Shalom saudara terkasih dalam Tuhan, selamat datang di YouTube Revival Fire City bersama saya Rara Siaan, The Revealer Lady, dan kita akan membahas yang namanya News from the Future. Hari ini sebelum Bapak Ibu melihat daripada tayangan video ini, mari kita minta roh hikmat pewahyuan pengertian yang ada buat setiap kita, dan jangan lupa untuk bangun siap tembok-tembok perlindungan sehingga kita dapat mengerti mana agenda Tuhan dan mana agenda daripada si jahat. Saudara, pada YouTube kali ini kita akan membahas mengenai New World Order, atau tentang tatanan dunia baru dan pemerintahan antikristus. Berita terkini kalau kita lihat berkembang di media sosial, khususnya di Twitter, tanggal 10 Juli 2021, dan itu dari Twitter Peter Christianens dari Australia, bagaimana negara Australia mengumumkan New World Order. Di YouTube juga diluncurkan juga pada bulan Februari 2021 film The Shining tentang tatanan dunia baru. Sebenarnya untuk kita semua pencinta daripada prophetic research dan teori konspirasi, kata New World Order tidak asing di telinga karena memang itu salah satu puncak dari teori konspirasi adalah New World Order ini. Tetapi apakah New World Order itu sendiri? Apakah NWO itu sendiri? Saya akan singkat, mungkin ada beberapa kalimat yang akan kita singkat untuk mempermudah. Kita akan belajar apa itu New World Order atau NWO ini. New World Order adalah bagian dari rencana para elit global atau komunitas global, komunitas rahasia, di mana mereka memiliki permufakatan jahat dalam secret organization. Seperti FM, IL, atau BG, ini inisial semua saudara terkasih dalam Tuhan. Di mana para komunitas global ini ingin menguasai dunia sehingga mereka harus membuat dunia dalam tatanan baru, yaitu pemerintahan satu dunia agar bangsa-bangsa mudah dikendalikan oleh para orang-orang globalis tersebut. Jelas dikatakan bahwa tatanan dunia baru karena tatanan ini akan mengubah tatanan dunia yang telah Tuhan tentukan. Dan mereka mencoba dan merusak tentang apa saja yang menjadi rencana asli daripada Tuhan. Mereka akan selalu berusaha untuk menggagalkan the original plan of God. Dan kalau kita lihat New World Order itu aja, kita tahu bahwa dia adalah suatu tatanan yang baru, yang seperti terjadi dalam firman Tuhan, seperti yang sudah terjadi dalam Alkitab, itu kisah Menara Babel. Dalam Kejadian 11 di mana Allah berkata bahwa manusia saat itu satu bangsa dan satu bahasa, sehingga apapun yang direncanakan pasti terlaksana. Para elit-elit global ini yang telah menjual jiwanya kepada Mamon dan kegelapan ingin melanjutkan proyek besar daripada Nimrod yang ada tertulis dalam Kejadian 11 tersebut, saudara terkasih dalam Tuhan. Hal ini membuat mereka ingin menjadikan bangsa-bangsa menjadi salah satu dan membangun sebuah pemerintahan yang melawan Allah. Yang membuat bangsa-bangsa menjadi satu bahasa, satu tujuan, mempunyai satu keinginan yang sama, dan itu mau menghancurkan setiap agenda Tuhan dalam dunia ini. Dan kalau kita lihat apa yang terjadi, itu adalah merupakan agenda antikristus. Itu adalah sesuatu pemerintahan di mana yang akan melawan Allah. Ini adalah salah satu agenda antikristus di mana lewat para elit-elit global, mereka ingin membuat pemerintahan satu dunia dan melawan Allah. Tapi bagaimana para elit-elit global ini, bagaimana setiap komunitas rahasia ini dapat membangun New World Order, saudara terkasih dalam Tuhan? Kita tahu, kita akan membahas hari ini, so persiapkan diri kita akan membahas agenda menuju New World Order. Yang pertama, ada tanda-tanda kalau kita sudah memasuki tatanan dunia yang baru. Ada beberapa poin yang akan saya bahas, mari kita simak dan kita berdoa hanya agenda Tuhan yang jadi. Yang pertama, seleksi kehidupan. Mereka berpikir bahwa dunia kacau karena banyak manusia lemah yang hidup di bumi ini. Dan bumi terlalu banyak manusia sehingga sumber daya alam akan semakin lama semakin merosot dan semakin habis. Mereka akan membuat suatu depopulasi massal dan masif. Salah satunya mereka menggunakan peperangan, tetapi juga menggunakan wabah serta pandemik untuk menyeleksi yang kuat yang akan bertahan, dan yang lemah harus pergi sehingga penduduk bumi menjadi sedikit dan lebih mudah dikendalikan. Lalu poin yang kedua adalah global village atau virtual world. Kita tahu bahwa apapun yang sedang kita lakukan sekarang semua serba virtual. Manusia dijadikan oleh para New World Order ini menjadi malas untuk bergaul secara tatap muka, dan dengan berbagai macam alasan kita jadi tidak bisa bersosialisasi. Awalnya dipaksa karena sebuah masalah, karena wabah, karena pandemik, tapi akhirnya paksaan itu menjadi sebuah kebiasaan. Selanjutnya, ketika manusia sudah tidak bertatap muka lagi, maka komunikasi akan lewat dunia digital atau dunia virtual.
Saat itulah mereka punya kendali akan manusia, sebab lewat aplikasi-aplikasi sosial di handphone kita, di media sosial, mereka bisa membuat apapun yang mereka mau. Mereka bisa memata-matai, mereka bisa mencuri informasi setiap penggunanya. Dan lanjutnya poin yang ketiga, economic reset. Mereka akan membuat gelombang krisis ekonomi di berbagai belahan dunia. Krisis akan membuat dunia mengatur ulang ekonomi mereka, seperti saat Amerika berhasil dikecoh agar otoritas pencetak uang adalah Federal Reserve. Demikian dunia akan dikecoh lewat krisis ekonomi. Krisis ekonomi yang akan berubah akan membuat juga perubahan tatanan sistem keuangan daripada dunia. Dan ketika sistem keuangan puncak itu sudah berubah, ini mempermudah terjadinya pemulihan ekonomi. Kalau krisis sudah banyak, perubahan terjadi, maka akan ada suatu pemulihan ekonomi dengan membuat satu mata uang baru. Dan ketika satu mata uang baru ada, mata uang itu akan menjadi mata uang dunia. Yang keempat, penjajahan ideologi. Kita tahu bahwa sekarang China dan Amerika sedang perang dagang atau perang ekonomi. Tetapi di belakang perang itu ada perang yang lebih besar, yaitu perang ideologi antara komunis melawan demokrasi. China dengan obor One Belt One Road, Amerika dengan B3W, Build Back Better World. Lewat peperangan ini bangsa-bangsa akan memilih kiblatnya, sehingga dengan mudah para elit-elit global, para komunitas-komunitas rahasia ini akan mengendalikan bangsa-bangsa. Mereka akan menguasai bangsa-bangsa dengan cara-cara yang kita tidak lihat secara kasat mata. Lewat arah kiblat ideologi yang mereka pilih, baik komunis, demokrasi, mereka akan mengatur, mereka akan menguasai bangsa-bangsa tanpa sepengetahuan daripada rakyat-rakyat umum pada biasanya. Yang kelima, wrong humanism. Kemanusiaan akan menjadi propaganda mereka, dan untuk melawan agama, bagaimana mereka akan membuat seolah-olah agama membatasi hak asasi manusia. Propaganda daripada New World Order atau agenda antikristus, mereka akan membuat humanisme semakin tinggi. Seperti LGBTQ. Kaum-kaum LGBTQ mereka akan dianggap salah. Mereka memang salah di mata firman Tuhan, tapi mereka akan dianggap benar karena merupakan suatu hak asasi manusia. Yang dianggap salah firman Tuhan akan dibuat seolah-olah itu adalah HAM dan harus diperjuangkan. Dan selanjutnya mereka akan meneriakkan kesesatan mereka dengan selubung kemanusiaan yang sebenarnya manusia hanya iklan untuk mereka mengendalikan dunia. Selanjutnya, 6. Evil technology. Mereka akan berusaha untuk mencari senjata pemusnah massal yang bukan hanya nuklir, tapi senjata pemusnah massal lainnya. Mereka akan berusaha membuat biological weapon. Mereka akan buat senjata biologi. Mereka akan buat senjata iklim, climate weapon. Mereka akan melakukan banyak hal seperti senjata pemusnah massal. Saat Trump menjadi presiden ke-45 Amerika, Trump membuat angkatan perang kelima, yaitu angkatan perang antariksa. Trump mengerti bahwa globalis, elit global mau mengambil keuntungan lewat teknologi tata surya seperti CERN yang ada di Jenewa. Yang selanjutnya 7, human hybrid. Salah satu proyek terbesar mereka adalah human hybrid. Mereka mengerti bahwa dahulu di zaman Nuh di dunia ada dalam suatu pemerintahan karena ada Nephilim. Saudara tahu ini ada di firman Tuhan. Ada Nephilim yang begitu kuat sehingga bisa mengendalikan dunia. Mereka mengerti bahwa Nephilim adalah manusia hybrid pertama, sehingga mereka berusaha membuat manusia hybrid yang sekuat Nephilim di zaman sekarang. Teori ini juga bisa disebut sebagai teori reptilian human atau teori manusia reptil. Dan apa kesimpulannya dari 7 poin ini, saudara? Inilah ciri-ciri bagaimana ketika dunia sudah memasuki New World Order. Inilah ciri-ciri bagaimana ketika agenda antikristus sudah datang. Dan conclusionnya apa? Kesimpulannya apa? Yang pertama, bahwa para elit global, para komunitas-komunitas rahasia memiliki banyak poin program untuk menguasai dunia. Dan 7 hal di atas adalah garis besar daripada rencana mereka. Dan kedua, dengan mendengar prophetic research ini, apakah gereja harus takut? No, tidak. Gereja tidak harus takut. Sebaliknya seperti di firman Allah, ketika muncul mufakat jahat, di situ Tuhan bekerja dan akan membalikan keadaan di dalam nama Yesus. Kemunculan Firaun membuat Musa bangkit. Kemunculan Haman membuat Mordekai dan Esther bangkit. Dan kita percaya kemunculan setiap yang jahat di masa-masa sekarang ini akan membuat jenderal-jenderal Tuhan bangkit, akan membuat revivalist akan bangkit. Elit global bangkit, tapi para revivalist, para jenderal-jenderal Tuhan akan bangkit di seluruh bangsa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara terkasih dalam Tuhan, kita ada di penghujung zaman.
setan dan antek-anteknya akan melakukan segala cara agar sebelum hari penghakiman, agar sebelum datangnya hari Tuhan mereka bisa menyesatkan dunia. Tetapi kita, engkau dan saya, kita harus percaya bahwa Tuhan yang berperang bagi kita. Kalau Tuhan di pihak kita, siapa yang menjadi lawan kita? Jangan takut. Jangan takut. Sebab sudah tertulis bahwa pada akhirnya Tuhan Yesus Kristus adalah sang singa dari Yehuda beserta pasukannya yang amat kuat, yang amat dahsyat, yang akan memenangkan pertempuran ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Siapkah saudara terkasih Tuhan, kita semua menjadi revivalist? Yang siap angkat tanganmu. Dan mari kita berdoa di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan buat pewahyuan yang Tuhan berikan pada hari ini. Biar tutup bungkus setiap kami dan seluruh keluarga besar kami dengan kuasa darah Yesus Tuhan. Ketika datangnya hari yang jahat itu, kami percaya Tuhan beserta kami. Tuhan yang berperang bersama kami. Dan kami hanya menerima kemenangan demi kemenangan demi kemenangan. Beri kami roh keberanian, kecerdasan rohani. Beri kami ketaatan. Beri kami pengertian lebih lagi. Agar kami melakukan agenda Tuhan dengan tepat. Dan kami akan terus naik, tidak turun, menjadi kepala bukan ekor. Kami dan seluruh keluarga besar kami menuntaskan destiny dengan kuat. Sekali Yesus tapi Yesus, kami akan hidup dan tidak akan mati dan menceritakan kemuliaan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Biar segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Hanya Tuhan Yesus yang layak ditinggikan, yang layak dipuji, yang layak disembah. Terima kasih semua yang sudah menonton daripada YouTube kami. Jangan lupa share sebanyak-banyaknya. Karena apa? Biar banyak orang berjaga-jaga, banyak orang diberkati, banyak orang menerima kekuatan yang baru. Amin. Akhir kata, saya Rara Siahan dari Revealer Ready mengakhiri video ini dengan satu kata, tuntas.